Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kurikulum dan pembelajaran akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Cici Sri Melati sebagai moderator dan teman-teman saya Ilma Sita Febrianti sebagai pemateri pertama, Istiana Anggraini sebagai pemateri kedua, Siti Nur Enda sebagai pemateri ketiga, dan materi terakhir Hetty Julianti. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak videonya bersama-sama. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru. Karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan dengan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai program pendidikan yang telah direncanakan sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah sebagai institusi sosial dan melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum, menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efektif dan efisien bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Yang kelima, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing. Yang keempat, pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. Yang terakhir, sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. 1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. 2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan proses bottom up secara demokratis sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya. 4. Tim kerja yang kelompok dan transparan.
KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Kenalkan, nama saya Listiana Anggraeni. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga yaitu KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat berat. Karena menurut ahli, beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam yaitu guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Yang ketujuh yaitu kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. Yang kedelapan yaitu menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar. Yang kesembilan yaitu standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan, kecakapan belajar maupun konteks sosial budaya. Dan yang terakhir, berbasis kompetensi sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan bagi seluruh aspek kepribadian, sehingga pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Kekurangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Yang selanjutnya, model pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, Student Center Activities, yaitu kegiatan yang terpusat pada peserta didik sehingga menciptakan iklim belajar yang kondusif yang dapat mengembangkan nafsu dan semangat belajar. Iklim belajar kondusif itu ditunjang dengan beberapa fasilitas. Yang kedua, Student Activity and Thinking Skill, artinya model pendekatan berdasarkan pada aktivitas keterampilan berpikir peserta didik. Contohnya, luas ruangan dan jumlah peserta didik perlu diperhatikan, sarana media pembelajaran perlu diperhatikan beserta penerangannya. Dan yang ketiga yaitu Spiritual Questions and Intellectual Question, zikir agama dan pikir akal. Artinya, kemampuan agama dan keyakinan anak didik dikuatkan melalui dalil dari kitab dan ayat-ayat yang tercipta, supaya bisa diterima melalui akal yang sehat. Yang selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama, Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencangkup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervise Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama, Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencangkup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Dalam pelaksanaannya, tim penyusun KTSP secara bersama-sama melakukan analisis konteks terlebih dahulu yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi standar kompetensi lulusan dan standar isi sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar yang meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya. Pemaparan materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.